Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas kelanjutan dari kitab Matan Abu Suja, dan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan bab sunnah-sunnahnya wudhu, ya kan? Masuk pada bab sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, langsung saja kita langsung masuk pada pembahasannya, yaitu adalah wa sunanuhu asyratu asya'a. Ya, sunnah-sunnahnya itu ada 10. Menurut mazhab Syafi'i, sunnah-sunnahnya wudhu itu ada 10. Yang pertama apa? Yang pertama adalah at-tasmiyah. Ya, tasmiyah. Tasmiyah itu adalah mengucapkan basmalah. Ya, tatkala kita hendak berwudu, maka kita mengucapkan bismillah dulu. Kenapa demikian? Karena wudu adalah suatu kebaikan yang dimana kita lakukan adalah kita lakukan ketika akan melakukan sholat. Nah, dan di setiap kebaikan itu kan memang disunahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, kita ucapkan mulai dari kata bismillah. Dan termasuk wudhu ini juga termasuk kebaikan, dimana ketika kita hendak sholat, maka kita melakukan penyucian diri dulu, yaitu adalah dengan berwudhu. Sebagaimana dari Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallaha ta'ala. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya mengucapkan bismillah ini juga ada mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah. Dan ini dilakukan ketika hendak mau wudhu, ya kan, hendak ketika wudhu. Tapi bagaimana kalau misal diucapkan jauh sebelum wudhu? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih afdolnya adalah ketika kita mengucapkannya tatkala kita hendak berwudhu. Nah, sekarang kita masuk ke poin keduanya, yaitu wa ghusl kaffaini qabla idkhalihi ma'al ina. Ya, membasuh dua tangan sebelum dua tangan itu kita masukkan ke dalam bejana atau dalam wadah air. Ya, sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana, ke dalam wadah air untuk kita akan berwudu, maka di situ disunahkan untuk membasuh dulu. Lebih-lebih lagi ketika kita bangun tidur. Ketika bangun tidur kita tidak mengetahui dari mana tangan kita, ya, tangan kita kemana saja, bisa jadi ke arah sesuatu yang kotor. Maka hendaknya dicuci dulu sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam bejana untuk melakukan wudhu. Sebagaimana dari Nabi SAW, apabila bangun tidur, maka hendaklah tangan kita disuruh cuci dulu, kata Nabi SAW. Dan itu juga menghindari dari sesuatu yang kotor. Ya, barangkali tangan kita walaupun tidak tidur, tapi tangan kita habis menyentuh sesuatu yang kotor, ya, kita bersihkan dulu. Dan itu termasuk adab. Karena sebelum kita memulai wudhu, kita membasuh tangan kita dulu dari sesuatu yang kotor. Ya, kita bersihkan dari sesuatu yang kotor sebelum kita gunakan tangan kita untuk membasuh bagian-bagian anggota tubuh yang lain. Terus yang ketiga yaitu apa? Wal madmadah. Al madmadah itu apa? Al madmadah adalah berkumur-kumur. Karena Nabi sering ketika hendak berwudu itu Nabi melakukan kumur-kumur. Dan kumur-kumur ini ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, ada sebagian pula yang mengatakan itu sunnah. Tapi walaupun itu sunnah ataupun wajib, ya, maka kita hendaknya kita lakukan saja, karena itu kita akan mendapatkan keutamaan dari sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi itu sering ketika wudhu itu madmadah, berkumur-kumur. Terus yang keempat adalah wal istinsyak, yaitu istinsyak itu adalah menghirup air kepada hidung, setelah itu kita muntahkan lagi. Ya, itu istinsyak. Jangan kita hirup lalu kita telan, ya. Maksudnya kita hirup lalu kita muntah. Karena Nabi pernah melakukan, ya,
Dan ini dalilnya adalah karena Nabi dulunya itu pernah melakukannya. Ketika wudhu, Nabi itu sering beristinsyak begini, ya. Terus yang keempat adalah wamashu jami'ir ra'si, yaitu membasuh seluruh kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, membasuh sebagian saja itu sudah cukup, tapi sunnahnya itu adalah jami'ur ra'si, yaitu membasuh seluruh kepala. Dan membasuh seluruh kepala ini juga termasuk telinga. Nah, telinga ini sebagian ulama juga memahami bahwasanya yang dimaksud kepala itu telinga pun juga termasuk. Makanya ada sebagian yang ketika wudhu itu adalah ketika usapkan begini, lalu telinga pun juga ikut dibasuh, karena menganggap bahwasanya telinga itu adalah bagian dari kepala. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya mengusap dari seperempat kepala itu sudah cukup. Tapi kita bahas tentang sunnah-sunnahnya dari Imam Syafi'i, bahwasanya memasuh jami'ur ra'si, seluruh kepala, itu adalah sunnah. Lalu yang kelima yaitu wamashul udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin, yaitu membasuh kedua telinga, ya, entah dari luarnya atau dari dalamnya, ya, luar dan dalamnya ini, ya, bima'in jadidin, yaitu dengan air yang baru. Ya, sebagian ulama mengatakan kepala langsung, lalu langsung telinga begini. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kepala, ya kan, maka telinganya dengan air yang baru, dengan bima'in jadidin. Lalu kita masuk yang keenam, yaitu wa tahlilul lihyati al-katsati, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Jadi termasuk sunnahnya yaitu adalah menyela-nyela jenggot. Ketika tebal, kita sela-sela. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita mengusap wajah, ya, kalau untuk mengusap wajah, di permukaan ini sudah cukup, tapi menyela-nyelanya adalah termasuk sunnah yang kita bahas kali ini. Itu selanjutnya adalah wa takhlilu asabi'al yadaini war rijlaini. Itu menyela-nyelanya yaitu termasuk dari bagian dari sunnah. Termasuk sunnah apa dalilnya? Ya banyak sekali dari hadis-hadis Nabi, bahwasanya Nabi itu ketika berwudu ya beliau menyela-nyela entah jari tangan ataupun jari kaki. Terus selanjutnya yaitu wa taqdimul yumna 'alal yusra, ya, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sesuatu, bahkan segala hal, bahkan itu beliau memulainya dari yang kanan daripada yang kiri, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Apalagi masalah tentang membasuh tatkala ketika berwudu, ya, disunahkan dan juga dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau itu memulainya dari yang kanan lalu yang kiri. Lalu masuk pada bab selanjutnya, wattaharatu salasan, yaitu bersucinya, berwudu-wudunya itu, membasuh-basuhnya itu, ya adalah 3 kali. Karena Nabi pernah berwudu, ketika berwudu itu melakukannya 3 kali. Itu banyak diriwayatkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya yaitu wal muwala. Wal muwala itu adalah tidak berjarak lama. Ya, kalau kita berwudu tidak berjarak lama. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, ketika selesai ya segera kita lanjutkan dengan membasuh tangan, ya kan? Tidak boleh kita berjarak ketika membasuh wajah lalu kita melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lama. Ya, maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan lain yang hingga menjeda wudu itu lama. Nah, maka ini batal wudunya. Tapi kalau misal hanya terjeda hanya sedikit, sebentar, misalnya ketika kita berwudu, ternyata ada hewan yang membahayakan, lalu kita singkirkan sebentar begini, lalu kita lanjutkan dengan berwudu lagi, maka itu tidak mengapa. Maka itu masih sah. Yang penting tidak lama dan tidak terlalu banyak gerakannya. Ya, dikarenakan memang contoh dari Nabi SAW, Nabi tidak pernah berjarak ketika beliau hendak berwudu. Bukan hendak berwudu, beliau tidak melakukan sesuatu tatkala beliau berwudu dan tidak ada jarak ketika beliau berwudu. Dan juga didukung dengan sahabat-sahabat yang lain juga tidak pernah berjarak ketika berwudu. Ya, ketika wudu ya
mereka para salaf, yaitu adalah ya tertib, tidak ada jeda, tidak ada jarak, tidak ada kegiatan lain selain wudu. Jadi demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.